Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 7, di mana bab yang pertama yaitu masih dalam objek IPA. Untuk selanjutnya materinya mengenai pengukuran dan besaran. Nah, di sini ada berbagai macam alat ukur, nanti kita akan bahas mengenai satu persatu ya, lebih lanjut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi mengukur. Nah, mengukur sendiri merupakan kegiatan untuk membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, misalkan di sini kita mengukur panjang benda dengan menggunakan depa. Depa ini panjang tangannya. Nah, di sini didapat bahwa pengukuran dua orang dengan menggunakan depanya masing-masing di sini hasilnya tidak sama karena masing-masing depa yang dimiliki orang itu berbeda panjangnya. Oke, ada juga yang mengukur dengan menggunakan alat ukur. Nah, di sini ada berbagai macam alat ukur, ada timbangan, ada neraca Ahus, ada neraca 3 kaki, timbangan digital. Nah, di sini adalah contoh berbagai macam alat ukur. Nah, untuk tadi yang menggunakan depa, jengkal, atau menggunakan anggota tubuh, itu merupakan mengukur dengan menggunakan satuan standar yang tidak baku. Sedangkan kalau menggunakan alat, itu hasilnya tepat dan akurat, berarti dengan menggunakan dia disebut menggunakan satuan yang baku. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai satuan baku, di mana satuan baku itu mempunyai syarat. Yang pertama adalah sifatnya harus tetap. Dengan demikian tidak akan mengalami perubahan oleh pengaruh dalam bentuk apapun. Terus bersifat internasional, berarti berlaku untuk semua tempat, dimanapun tempatnya sama satuannya. Terus yang ketiga adalah mudah ditiru sehingga mudah untuk diadakan. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai besaran. Besaran yang pertama adalah besaran pokok. Nah, besaran pokok ini adalah besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu. Artinya dia sudah ditetapkan. Nah, ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang. Untuk satuan dia adalah meter. Nah, untuk simbol satuan dari meter itu disingkat M. Terus yang kedua, besaran pokoknya adalah massa. Untuk satuannya kilogram. Nah, disingkat dengan kg. Yang ketiga adalah waktu. Satuannya adalah sekon dan disingkat S. Kuat arus, satuannya ampere, disingkat A. Suhu, satuannya Kelvin, disingkat K. Jumlah zat, satuannya mol, disingkat mol. Intensitas cahaya, satuannya kandela, disingkat CD. Nah, ini adalah 7 besaran pokok yang kalian harus pahami dan kalian harus ingat, ya. Oke, di sini akan membahas mengenai alat ukur panjang. Di sini ada contohnya, ada 4 macam. Yang pertama adalah pita ukur. Nah, untuk pita ukur ini biasa digunakan untuk mengukur lingkar kepala bayi. Atau bisa juga untuk mengukur pada saat kita menjahit, tinggi badan, dan segala macam. Nah, yang B ini adalah gambar roll meter. Ini biasa digunakan untuk para tukang bangunan. Dan yang C ini tidak asing lagi. Ini adalah penggaris. Dan yang D ini adalah namanya jangka sorong, biasa untuk menghitung ketebalan.
dia dalam satuan milimeter. Selanjutnya, alat ukur yang kedua itu adalah alat ukur untuk massa. Nah, di sini ada yang namanya neraca lengan. Nah, neraca lengan ini untuk mengukur massa benda, sedangkan yang kedua ini adalah neraca pegas, ini untuk mengukur berat benda. Nah, cara pemakaian untuk neraca lengan ini bisa kita lihat. Nah, posisi barang diletakkan di atas ini. Nah, selanjutnya ada 3 tempat di sini, 3 beban yang mesti kita geser ketiga-tiganya sampai dia ini setara di sini, seimbang. Baru itu dibacalah angka-angkanya. Nah, di sini ada 3 batu. Nah, di sini ada angkanya. Di sini misalkan 90. Nah, di sini ada 100. Ini ada 7,5. Berarti kita totalkan berapa? Berat benda, massa benda tersebut berarti 90 tambah 100 tambah 7,5. Berarti 190. Selanjutnya adalah alat ukur waktu. Nah, di sini alat ukur waktu ada 2. Yang pertama ada jam tangan, di mana di sini kita bisa lihat jam tangan ini menunjukkan jam, menit, dan detik. Sedangkan yang ini dia berputar tiap detik, dan setiap satu ini berarti menunjukkan 5 detik, 10 detik, sampai terakhir 60 detik. Perputarannya yang ini sangat cepat. Untuk ini namanya stopwatch. Oke, selanjutnya kita ke besaran turunan. Untuk besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalkan di sini adalah besaran turunan luas, di mana kita tahu untuk luas itu rumusnya adalah misalkan luas balok berarti panjang kali lebar kali tinggi. Misalkan luas kubus panjang kali lebar, di mana di sini diambil dari besaran pokok panjang. Nah, untuk satuan dari panjang itu adalah meter, dan untuk lebar itu satuannya juga meter. Berarti meter kali meter jadinya meter persegi untuk luas. Sedangkan untuk volume itu diambil dari rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini diambil juga dari besaran pokok panjang, di mana untuk satuan panjang itu adalah meter, satuan lebar itu juga meter, dan satuan tinggi itu juga meter. Jadi M kali M kali M jadilah meter kubik atau M pangkat 3. Selanjutnya besaran turunan kecepatan. Diambil dari rumus V, kecepatan itu V sama dengan S dibagi T. Jarak dibagi dengan waktu. Untuk jarak, itu satuannya meter, di mana dia diambil dari besaran pokok panjang, sedangkan T itu waktu, itu diambil dari besaran sekon, satuan sekon. Jadilah satuan untuk kecepatan itu meter per sekon. Nah, ini adalah berbagai macam besaran turunan. Jadi yang kita bahas di sini biasa tuh cuma 3 aja. Oke, berikut cara untuk menghitung luas untuk yang tidak rata, itu misalkan daun. Kita bisa menggunakan alat seperti buku kotak-kotak, selanjutnya ditempel daun tersebut. Nah, dihitung berapa panjangnya. Nah, di sini bisa dilihat hitung berapa kotak yang dilalui oleh daun tersebut.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti panjangnya 8 satuan. Untuk lebarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Berarti 8 kali 5 itu hasilnya 40 satuan. Nah, untuk benda yang berbentuk balok seperti ini, kita memakai rumus luas yaitu panjang kali lebar. Nah, ini yang namanya panjang. Nah, yang ini adalah yang lebar. Kita kalikan panjang kali lebar. Nah, itu dapatlah luasnya. Oke, selanjutnya kita mengukur volume. Nah, untuk volume yang berbentuk benda cair, biasa kita menggunakan gelas ukur. Nah, kita lihat aja posisi benda cair tersebut. Nah, di sini bisa dilihat posisinya mendekati angka 100 lebih. Bisa juga untuk volume benda padat, yaitu dengan mengalihkan atau menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Dikalikan dapatlah hasilnya, volume benda padat. Selanjutnya kita akan menghitung konsentrasi larutan. Nah, untuk konsentrasi larutan, di sini ada rumusnya, di mana konsentrasi larutan itu simbolnya adalah K. K didapat dari hasil pembagian massa terlarut dibagi dengan volume pelarut. Nah, misalkan di sini ada contoh, Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Berapa konsentrasi larutan gula yang terbentuk dalam satuan gram per liter? Nah, di sini satuannya udah sama, gram sama liter, tinggal kita masukin rumusnya. K sama dengan massa dibagi volume. Nah, untuk massanya di sini adalah 20. Volumenya adalah 2 liter. Berarti 20 dibagi 2 dapatlah satuannya 10 gram per liter. Selanjutnya kita akan menghitung laju pertumbuhan pada tanaman. Itu di sini misalkan ada tanaman jagung, di mana pada pengukuran awal itu tanaman jagung tingginya 20 cm, selanjutnya pada waktu 10 hari tingginya mengalami penambahan menjadi 60 cm. Nah, kita menggunakan rumus di mana laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan tinggi dibagi selang waktu. Nah, di sini pertambahan tingginya dari 60 ke 20 berarti selisihnya adalah 40. Selanjutnya waktunya di sini dalam waktu 10 hari. Dapatlah laju pertumbuhannya itu adalah 4 cm per hari.